Pasca ricuh pesta rakyat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melihat langsung kondisi korban di RSUD Dr. Slamet Garut. Gubernur memberikan santunan Rp150 juta untuk masing-masing keluarga korban tewas. Assalamualaikum. Usai insiden 3 orang meninggal dunia pada acara pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dengan putra sulung Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi langsung mendatangi RSUD Dr. Slamet Garut. Gubernur Jawa Barat memastikan bahwa para korban kondisinya semakin membaik dengan total jumlah pasien yang tengah dalam perawatan berjumlah 8 orang. Tidak hanya itu, para pasien juga diberikan santunan Rp10 juta untuk biaya perawatan selama di RSUD Dr. Slamet Garut. Sementara Rp150 juta untuk masing-masing keluarga korban tewas. Gimana? Sudah dikunjungi. Bukan berapa jumlahnya? Tiga. Sudah dikunjungi. Ketiga-tiganya kita sudah mengunjungi dan kemudian tadi saya bertemu dengan anak-anak dari keluarga besar anggota Polri yang meninggal. Dan seluruh anak-anaknya mulai hari ini menjadi anak asuh saya. Jadi dia di bawah tanggungan saya, seluruh biaya hidupnya termasuk biaya ke depannya. Ada yang cita-cita pengen jadi akpol, ada yang ingin kuliah, semuanya saya tanggung. Yang dirawatnya sekarang barusan sudah diberikan uang untuk selama dirawat, karena dia kan dengan dirawat usahanya berhenti. Kita tadi nitip ya 1 orang masing-masing 10 juta. Deddy juga menyampaikan permohonan maaf atas nama anaknya. Gubernur Jabar juga akan bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, Ayus melaporkan. Ketika diwawancara atas kejadian naas pesta rakyat pernikahan anaknya, KDM mengaku tidak mengetahui ada acara makan-makan untuk warga. Sementara itu di video yang sempat diunggah di media sosial KDM, dirinya mengetahui ada acara pesta rakyat yang digelar pada tanggal 18 Juli 2025. Kegiatan di Garut hari ini acara syukuran Maula dan Putri. Secara pribadi saya itu tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam tuh ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan turut berduka cita. Jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Jadi tanggal 18 warga boleh datang. Ke lapangan. Makan sepuasnya, nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Usai melayat ke rumah duka Fania, bocah 8 tahun yang meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi di pesta rakyat pada hari Jumat, Wakil Bupati Garut Putri Karlina beserta suaminya Maulana Akbar menanggapi siap untuk dipanggil polisi. Saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Saya juga tidak mau jadi statement dari saya cukup hanya untuk apa yang akan kami lakukan kepada korban. Kalau secara teknis saya serahkan 100% karena pun Bapak harus ketahui kami berdua mulai dari hari pernikahan menarik diri. Jadi kami hanya mengontrol terakhir dan menanyakan apakah semuanya aman, selesai. Kalau tadi diperiksa sama Polres gimana aja tuh? Kalau itu Pertemuan itu WO yang berangkat diperiksa oleh Polres. saya tidak tahu. Bukan saya. Kita hanya menyatakan kesediaan untuk jikalau ada prosedur kami siap sepenuhnya untuk menghadapi. Untuk melengkapi penyelidikan atas insiden yang menewaskan 3 orang warga di rangkaian pesta pernikahan anak KDM, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di Garut, Jawa Barat. Itu keluar itu ya? Setelah ngambil makanan ya? Itu keluar ya? Dipimpin langsung Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat dan Polres Garut melakukan olah TKP insiden maut yang menewaskan 3 warga. Kapolda Jabar mengecek langsung gerbang utama tempat tragedi warga berkerumun dan berdesak-desakan serta alur pembagian makanan gratis. Selain itu, Kapolda juga menanyakan langsung ke sejumlah petugas keamanan terkait sistem keamanan saat acara berlangsung. Penyelidikan yang dilakukan kepolisian untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, serta siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden ini.
Cepatnya kita lagi akan mengumpulkan informasi-informasi lain sehingga ketika nanti adanya pemanggilan atau proses penyidikan itu kita sudah mempunyai data yang cukup. Saya rasa itu dulu ya. Kita fokus kepada penanganan, membantu korban. 3 orang meninggal dunia dan puluhan terluka akibat berebut makanan gratis di acara syukuran pernikahan Maulana Akbar dengan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina. Menurut sosiolog, kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat berbondong-bondong berebut makanan gratis. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mungkin tidak pernah menduga jika syukuran pernikahan putranya Maulana Akbar dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina akan berujung duka. 2 warga dan 1 anggota polisi meninggal dunia. Diduga korban meninggal akibat sesak nafas dan terinjak-injak warga. Sementara 30 warga lainnya dibawa ke rumah sakit akibat cedera tulang dada dan rusuk, sesak nafas hingga luka dan memar. Peristiwa berawal saat ribuan warga dari berbagai kalangan usia berdesak-desakan demi memperebutkan 5.000 porsi makanan gratis. Kericuhan pun terjadi. Korban berjatuhan. Tidak lama, Deddy Mulyadi meminta maaf atas peristiwa tersebut. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menurut pengamat sosiologi, peristiwa ini terjadi karena akibat faktor kemiskinan. Secara ekonomi, sebagian besar masyarakat masih kekurangan. Masyarakat dengan datang ke situ mengenal KDM sebagai orang yang dermawan, berharap pulang itu membawa sesuatu, bukan hanya yang dimakan, tapi juga berharap kalau perlu ada yang bisa dibawa pulang. Selain faktor ekonomi, Sigit juga menilai peristiwa di acara syukuran anak Deddy Mulyadi akibat tingginya kesenjangan sosial antara kaum elit dan rakyat biasa. Nah, masyarakat antusias datang ke pernikahan anak KDM itu karena kalau mereka bisa datang di acara itu, maka menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang sukses, bagian dari elit. Kasus kematian warga akibat memperebutkan makanan bukan kali ini saja terjadi. Memperhatikan lokasi serta kesiapan aparat keamanan menjadi faktor penting agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus beras oplosan menjadi sorotan dalam rapat kerja DPR RI bersama Menteri Pertanian. Praktek curang yang merugikan negara hingga triliunan rupiah memicu desakan pengawasan lebih ketat di sektor pangan. Kasus beras oplosan kembali disorot dalam rapat kerja DPR RI bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam rapat, Menteri Amran menyebut ada 11 oknum di internal Kementan yang diduga terlibat dalam peredaran beras oplosan. Kerugian akibat praktik curang itu diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun dan diduga melibatkan perusahaan besar. Sejumlah anggota DPR menuding langkah Amran sekedar pencitraan. Nggak mau lagi mengadres masalah itu Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja. Sekali lagi, you are smart minister gitu, kita duduk bersama gitu, kita harus address pada akar masalahnya, Pak. Kasihan bangsa ini, Pak, pengangguran membludak, kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68% gitu. Bapak orang kecil, saya orang kecil, orang nelayan, Pak, di lapang tuh benar-benar menderita rakyat ini. Kalau sekali lagi, kalau pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangatai ayam, setelah diliput TV itu udah selesai, itu berdosa kita semua. Namun tudingan pencitraan dibantah Amran Sulaiman. Amran menegaskan telah menindak para pelaku dan berkomitmen membersihkan sistem distribusi pangan. Yang kedua, bukan pencitraan, Pak. Tahu, Pak, 11 kami hukum, tersangka eselon 2 di tempat kami, DPO sekarang. Jadi bukan sampai untuk supaya dikenal publik, Pak. Yang tersangka minyak goreng 20, Pak. Pupuk palsu 3. Sekarang nih.
Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Nanti Pak Aris, terima kasih Pak Ketua. Kami laporkan tertulis juga, sampaikan. Itu paling bagus. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, ke Kapolri, bukan pencitraan Pak. Persoalan kasus beras oplosan juga disinggung Ketua DPD RI Sultan Najamuddin usai meresmikan kantor perwakilan DPD RI di Surabaya, Jawa Timur. Ia meminta pengawasan diperketat di sektor produksi dan menyarankan pembentukan tim verifikasi mutu secara rutin. Pak, itu kan memang eksekutif sedang memantau itu ya, tapi kalau dari kami akan melakukan pengawasan. Karena memang yang melekat di DPD itu salah satu fungsi konstitusionalnya itu adalah pengawasan. Nah, kita akan mengawasi dan tentu kita akan menyarankan ke depan bahwa kan ini kan stakeholder pengawasan juga kan banyak sekali, bahkan ada satgasnya. Kita akan sampaikan kepada satgas bahwa praktek-praktek seperti ini tentu tidak boleh terjadi. Diharapkan kasus beras oplosan yang meresahkan masyarakat ini menjadi alarm bagi Kementerian Pertanian agar semakin memperketat pengawasan dan penegakan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 2.000 calon perwira remaja TNI dan Polri tahun 2025 menerima pembekalan langsung dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin. Pembekalan berlangsung di Gor Ahmad Yani, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta pada Sabtu pagi. Menteri Pertahanan hadir didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama para kepala staf angkatan. Menhan RI menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan suntikan semangat dan motivasi dalam mengawali pengabdian sebagai perwira remaja. Ia mengajak para calon perwira untuk menanamkan tekad dan tanggung jawab besar sejak dini. Menteri Pertahanan mengingatkan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal perencanaan yang matang dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya pembekalan, tapi saya juga ingin penyemangat awal dari pengabdian para calon perwira remaja TNI dan Polri yang akan segera dilantik di dalam wisuda. Istana menegaskan pemerintah tak akan serta-merta mengambil alih lahan HGB maupun HGU yang tak terpakai selama 2 tahun. Teman-teman. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyikapi pernyataan Menteri Nusron Wahid yang menyebut pemerintah akan mengambil alih lahan-lahan terlantar dan mengalokasikannya untuk organisasi kemasyarakatan agar tak terjadi konflik agraria. Hasan menjelaskan pemerintah hanya akan bertindak sesuai dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dengan mekanisme yang jelas, termasuk masa tunggu dan 3 kali peringatan. Salam kebajikan. Mungkin saya jawab secara umum. Jadi semangat pemerintah, yang pertama, semangat pemerintah adalah supaya tidak ada lahan-lahan yang terlantar. Lahan-lahan terlantar ini juga bisa juga menimbulkan konflik agraria. Karena dibiarkan sekian lama, ada orang yang menduduki, kemudian terjadi konflik agraria. Tapi pemerintah tidak akan serta-merta melakukan seperti itu karena ada masa tunggunya sekian tahun, ya, ada peringatannya 3 kali peringatan supaya lahan itu tidak ditelantarkan. Dan ini dasar hukumnya ada peraturan pemerintah tahun nomor 20 tahun 2021. Jadi bukan kebijakan baru. Dasar hukumnya. Definisi tanah terlantar, peraturan pemerintah memberikan definisi yang jelas mengenai kawasan dan tanah terlantar serta kriteria yang akan digunakan untuk mengidentifikasi. Peraturan pemerintah juga mengatur proses penertiban kawasan dan tanah terlantar termasuk tahapan evaluasi, peringatan, hingga penetapan. Selain itu, peraturan pemerintah juga membahas mengenai hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan serta penegasan status tanah tersebut sebagai tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara.
Peraturan pemerintah mendorong pemanfaatan kembali kawasan dan tanah telantar untuk kepentingan umum seperti pembangunan perumahan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dan yang terakhir, peraturan pemerintah juga menetapkan tanggung jawab berbagai pihak termasuk pemegang hak, instansi terkait, dan masyarakat dalam proses penertiban dan pendayagunaan. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dalam pengelolaan tanah serta mendorong pemanfaatan optimal dari kawasan tanah yang selama ini tidak produktif. Pemirsa, Wakil Bupati Garut Putri Karlina bersama suaminya Maulana Akbar melayat ke rumah duka Fania, bocah 8 tahun yang meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi di pesta rakyat Jumat kemarin. Putri tidak henti meminta maaf kepada ibu korban atas peristiwa yang terjadi. Didampingi suaminya Maulana Akbar, tangis Wakil Bupati Garut Putri Karlina tak terbendung saat meminta maaf kepada Mela, warga kampung Sindang Heula, Sukamantri, Garut. Mela adalah ibunda Fania, bocah 8 tahun yang meninggal dunia dalam kericuhan di acara pesta rakyat Putri dengan Maulana pada Jumat kemarin. Sambil berurai air mata, Putri terus meminta maaf kepada Mela atas peristiwa yang terjadi. Sementara Mela sudah memaafkan dan berharap kejadian serupa tak terulang. Bribka Cecep Saipul Bahri meninggal dunia saat mengamankan pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dengan anak Gubernur Jawa Barat. Keluarga yang ditinggalkan pun masih berduka karena korban memiliki 3 anak. Sambil memeluk foto sang suami, istri dari Bribka Cecep menangis. Fitri, istri Cecep, terlihat masih syok dan ditemani kerabat dekat korban. Korban diketahui saat ini masih memiliki 3 anak kecil yang membutuhkan sosok ayah. Apa ya? Gak ada pesan. Normal saja gitu ya, Bu? Gak ada pesan, gak ada tanda-tanda. Kalau Ibu, almarhum meninggalkan berapa putra, Bu? 3. Masih 2 putra, 1 perempuan. Bribka Cecep adalah salah satu petugas pengamanan perbantuan untuk pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina dengan putra Gubernur Jawa Barat, Maluka Akbar Putra. Pihak keluarga korban sudah menerima peristiwa ini sebagai musibah. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa, pejuang Palestina Saraya Al-Quds menampilkan adegan penghancuran kendaraan militer Zionis. Bom rakitan berdaya ledak tinggi ini dirakit dengan cermat untuk kemudian dipersiapkan sebagai ranjau darat. Adegan penghancuran ini direkam langsung oleh para pejuang Palestina Saraya Al-Quds. Mereka meledakkan kendaraan militer Zionis dengan bom ranjau berdaya ledak tinggi di kawasan timur Al-Shujaya di kota Gaza. Serangan oleh Saraya Al-Quds ini merupakan yang kesekian kali yang dilakukan secara sporadis dengan target militer Israel. Israel kembali menggunakan kelaparan sebagai senjata untuk menjebak dan membantai warga Gaza. Akibat jebakan maut Israel itu, 12 warga Gaza tewas dan 100 lainnya terluka. Seorang ayah hanya bisa menangis saat membawa jenazah anaknya ke sebuah rumah sakit di Khan Younis, Gaza Selatan. Korban tewas saat antre bantuan makanan yang dikelola Israel dan Amerika Serikat di Jalan Altina. Sambil menangis, ayah korban bercerita,
Sebelumnya korban pergi mencari tepung ke pusat distribusi bantuan agar keluarganya bisa bertahan hidup di tengah kelaparan akut yang melanda Gaza. Namun saat warga yang putus asa antre bantuan bahan makanan, Israel menembaki warga Gaza tanpa belas kasihan. Akibat kekejaman Israel yang menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai perangkap maut ini, 12 warga Gaza tewas dan 100 orang lainnya terluka. Sepanjang jalur Gaza, selain kekurangan bahan pangan, warga Gaza juga kekurangan obat-obatan akibat blokade yang dilakukan Israel selama 3 bulan. Ya, lebih dari 3 bulan di blokade Israel, lebih dari 2 juta warga Gaza menderita kelaparan. Setiap hari warga Gaza berupaya mencari dapur umum di pusat-pusat bantuan kemanusiaan agar bisa bertahan hidup. Berebut bantuan makanan menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga Gaza. Hal ini dilakukan di tengah terbatasnya sumber makanan yang tersedia di sepanjang jalur Gaza. 3 bulan di blokade Israel, sekitar 2 juta warga Gaza menderita kelaparan akut. Lebih dari 3 bulan, sekitar 70 anak-anak di jalur Gaza mati akibat kelaparan. Sedangkan bagi yang nekat antre bantuan makanan di pusat bantuan yang dikelola Israel dan Amerika Serikat, maut taruhannya karena para tentara bayaran menembaki warga yang antre demi tepung. Perserikatan Bangsa-Bangsa berkali-kali mengecam Israel karena menjadikan kelaparan sebagai senjata untuk melemahkan dan membunuh warga Gaza secara perlahan. Pemirsa, Israel mengebom satu-satunya gereja Katolik keluarga Kudus di kota Gaza. Serangan tersebut menewaskan 3 orang dan melukai setidaknya 10 orang lainnya. Sebanyak 3 orang tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang menghantam gereja Katolik keluarga Kudus Deir al-Latin, satu-satunya gereja Katolik di Gaza. Di antara mereka yang tewas, 1 terkonfirmasi bernama Sad Salama, berusia 60 tahun, dan Fumia Ayat, seorang lansia berumur 80 tahun. Rekaman menunjukkan sejumlah korban luka langsung mendapatkan perawatan medis. Pastor Paroki Gabriel Romanelli yang dilaporkan menerima panggilan telepon setiap hari dari Paus Fransiskus, pendahulu Leo, termasuk di antara korban luka. Komite Presidensial Tinggi untuk Urusan Gereja di Palestina mengingatkan bahwa penargetan gereja dan lembaga keagamaan menimbulkan ancaman langsung terhadap keberadaan umat Kristen di Tanah Suci. بشكل مباشر وطبعا احنا كدفاع مدني يعني ما زلنا نؤكد للعالم وندعو كل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى حماية المدنيين في قطاع غزة. هذا الشهيد سعد والشهيدة فومية الذين يعني قتلوا في هذه الغارة، دائما بنقول للعالم لماذا قتلوا، ولذلك هؤلاء مدنيين وجب على العالم جميعا أن يعمل على حمايتهم وحماية كل المدنيين المتواجدين في قطاع غزة. رسالتنا إنسانية، اليوم نودع 2 من إخواننا المسيحيين الذين ليس لهم ذنب حتى يقتلوا ويضافوا إلى سجل الشهداء الذين استشهدوا في هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. Terhadap serangan ini, Paus Leo, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, menyerukan gencatan senjata segera. Militer Israel mengatakan pihaknya mengetahui laporan kerusakan pada Gereja Keluarga Kudus di kota Gaza dan adanya korban jiwa. Saat ini militer Israel sedang menyelidiki insiden tersebut. Sementara itu, pemirsa, menanggapi serangan Israel terhadap Gereja Keluarga Kudus di kota Gaza yang menewaskan 3 orang warga sipil, Donald Trump geram dan langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Gedung Putih AS Caroline Levitt. Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire?
It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam, batu, dan petasan di kawasan Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur. Tawuran bermula di ruas jalan, berlanjut hingga ke jalur rel kereta api. Aksi saling serang terjadi antara 2 kelompok remaja di kawasan Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur. Dengan menggunakan senjata tajam, batu, dan petasan, kedua kelompok remaja terlibat aksi tawuran. Awalnya tawuran antar remaja ini berlangsung di ruas jalan hingga berlanjut ke jalur kereta api. Sejumlah polisi yang tiba di lokasi berusaha membubarkan aksi tawuran ini, namun sempat mendapat perlawanan. Polisi melepaskan tembakan gas air mata kepada kedua kelompok yang saling serang. Tawuran bermula dengan lemparan bom molotov dari salah satu kelompok remaja yang langsung mendapat serangan balik dari kelompok remaja lawan. Tawuran yang sering terjadi meresahkan warga. Warga berharap polisi melakukan penjagaan rutin mengantisipasi saling serang antar remaja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan mengakibatkan tewasnya 4 orang yang terjebak di dalam rumah. Sebanyak 25 warga yang terdampak kebakaran dievakuasi menuju posko pengungsian yang didirikan BPBD Jakarta tak jauh dari lokasi kejadian. Bantuan seperti alas tidur dan makanan pun didistribusikan bagi para warga terdampak kebakaran untuk dapat beristirahat pada malam hari. Kebakaran yang terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan mengakibatkan tewasnya 4 anak yang terjebak di dalam rumah. Adapun keempat korban yang meninggal dunia saat ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. 4 jenazah anak dan balita korban kebakaran rumah kontrakan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan masih diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Orang tua salah satu korban menuturkan tidak sempat menyelamatkan putrinya yang tidur di lantai 2 lantaran lantai atas telah ambruk. Keluarga korban kebakaran rumah kontrakan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan masih menunggu jenazah yang saat ini masih diotopsi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 4 korban merupakan anak dan balita yang terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki dengan usia 10 tahun, 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Salah satu orang tua korban menuturkan tidak sempat menyelamatkan putrinya yang tidur di lantai 2 lantaran lantai atas telah ambruk. Saya ini lagi tidur Pak, penyebabnya ini saya kurang paham gitu. Tahu-tahu api di bawah itu sudah gede, posisi kita di atas gitu. Makanya ada korban. Posisi korban pada waktu di mana Pak? Di atas semua, di atas semua. Nah udah gitu, gak lama ininya nih pada ambles bawah, jadi nggak ketolong. Kalau itu sedang tidur deh Pak, tidur. Berhubung saya ngangkat emaknya pingsan, saya gendong anak, mau balik lagi nggak keburu. Rencananya usai diotopsi, keempat jenazah akan langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebelumnya kebakaran menghanguskan rumah warga di permukiman padat di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik mengakibatkan 4 anak dan balita meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah.
Kebakaran menghanguskan rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Kencang serta banyaknya bahan material mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas ke bangunan lainnya. Petugas suku dinas penanggulangan pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan yang menerima laporan kebakaran pukul 6.21 langsung mengerahkan 20 unit mobil pemadam. Namun akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Selain itu sumber air yang juga jauh menyulitkan pemadaman api. Untuk kesulitan dan kendala yang kita alami adalah satu, aksesnya itu dari unit kita parkir lumayan jauh. Pertama, kedua gangnya sempit-sempit, rumah berdempetan. Ketiga, sumber airnya atau selambernya jauh. Demikian. Ada berapa personil Pak yang dikerahkan? Sekitar 70-an personil. Nah, mobilnya sekitar 20 unit. Untuk sekarang proses pendinginan apakah sudah? Sekarang pemadaman sudah selesai, kita sudah berkemas. Demikian. Kebakaran ini mengakibatkan 4 anak dan balita meninggal karena terjebak di lantai atas rumah. Keluarga tidak sempat menyelamatkan korban karena api telah membesar. Api berhasil dipadamkan pukul 7 pagi dan dilanjutkan dengan proses pendinginan. Ketua RW setempat menyatakan kebakaran diduga akibat percikan api dari kabel yang mengalami konsleting listrik. Kronologi awalnya itu kabel ke bawah, terus ada kabel ke bawah, terus bawahnya itu motor gitu. Jadi ada percikan dari itu, percikan kabel kena motor, timbullah api gitu. Jadi itu kenanya rumah itu 4 sama anak kecil, korban itu di dalam itu terpanggang itu 3 orang gitu. Sementara itu polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, minibus bermuatan jerigen berisi BBM terbakar hebat di stasiun pengisian bahan bakar umum di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kebakaran membuat panik warga karena lokasi SPBU berdekatan dengan permukiman dan sekolah. Minibus bermuatan jerigen berisi BBM terbakar hebat di stasiun pengisian bahan bakar umum Kasimpo, Kecamatan Makele, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi saat minibus yang terparkir dan tengah melakukan pengisian BBM tiba-tiba meledak disertai dengan kobaran api. Kebakaran membuat warga yang berada di sekitar lokasi panik sebab posisi SPBU berada dekat permukiman dan bangunan sekolah. Api sudah membesar dan warga pun bau-membau untuk membantu memadamkan. Selanjutnya saya belum tahu karena sementara api sudah dikobar. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil damkar milik Pemkab Tanah Toraja diterjunkan ke lokasi kejadian. Sementara sopir dari minibus yang diduga mengisi BBM menggunakan jerigen dan tangki rakitan kabur sesaat setelah mobil yang dikemudikan terbakar di SPBU. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kesal akibat truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Padegangan, Kabupaten Tangerang sering melanggar jam operasional. Sejumlah warga mengadang truk tambang yang melintas sebelum jam operasional. Kejadian ini pun nyaris berujung ricuh. Sejumlah warga yang kesal kepada truk yang sering melanggar jam operasional mengadang dan menghentikan paksa truk tambang yang bermuatan batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Truk tambang yang melanggar jam operasional dilarang melintas dan harus putar balik. Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Warga meminta peraturan ini ditegakkan karena selain membuat kemacetan, truk tambang juga membuat polusi udara dan kerap menjadi penyebab kecelakaan. Adanya truk
tanah yang melanggar peraturan-peraturan dari pemerintah. Pemerintah, tolong hari ini buka mata kalian bahwasanya jangan sampai ada korban kecelakaan, terlindas truk, dan lain sebagainya. Kita sebelum adanya hal tersebut untuk turun ke jalan. Warga juga berharap ada pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Anyus TV melaporkan. Pemirsa, 2 perempuan kakak beradik di Kabupaten Tanah Datar terlibat cekcok masalah utang. Ironisnya, suami dari kedua kakak beradik ini ikut emosi hingga berakhir dengan penodongan senjata api dan pembakaran pakaian serta surat-surat berharga. Bermula dari masalah utang, 2 keluarga kakak beradik di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terlibat keributan. Ketegangan semakin menjadi saat suami dari pelaku ikut tersulut emosi. Suami dari sang kakak mencekik sambil menodongkan pistol ke arah adik iparnya. Sejumlah warga yang berusaha memisahkan keduanya tidak dapat berbuat banyak. Ini berkas kalian ya? Sorry, nggak peduli lagi, nggak penting bagi aku. Bahkan, sejumlah pakaian dan surat berharga milik adiknya dibakar oleh sang kakak. Kericuhan bermula saat sang adik yang berutang kepada kakaknya sebesar Rp1.700.000 tak kunjung membayar. Sang kakak tersulut emosi ketika mendengar kabar jika adiknya hendak pulang kampung ke Medan, Sumatera Utara. Dia mengira kami mau melarikan utang, sementara kami belum ada kemas-kemas barang. Ya datang langsung kan, istrinya bawa balok, mukulin Honda kami, patah kaca spionnya, terus lakinya langsung nyekek suami saya sampai ke dinding gitu sambil todong pistol. Setelah penyerang itu dia balik ke rumah, baru dibakarnya. Tak terima dengan perlakuan sang kakak, korban bersama suaminya melapor ke Polres Tanah Datar. Awal dari hutang piutang antara pelapor dan terlapor. Selanjutnya si terlapor atau yang memberi hutang ini tiba-tiba mendapat informasi bahwa si pelapor ini akan pulang ke Medan, akan pergi ke Medan, sehingga si terlapor sekarang ini dengan emosinya langsung terjadilah peristiwa percecokan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan, pengancaman, dan perusakan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Resmo Polda Metro Jaya meringkus 3 pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terborgol di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang pada Rabu 16 Juli lalu. Diam. Nyalain. Nih. Inilah detik-detik petugas Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap para pelaku dugaan pembunuhan seorang perempuan dengan kondisi terborgol. Tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat memburu para pelaku yang telah diketahui usai petugas melakukan olah TKP di lokasi penemuan di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang pada Rabu 16 Juli lalu. Tak lebih dari 24 jam pasca mayat korban ditemukan, petugas menangkap 3 pelaku pembunuhan di 3 lokasi persembunyiannya. Selain menangkap ketiga tersangka, petugas terlebih dulu mengamankan sejumlah barang bukti saat olah TKP. Sebelum dibunuh, korban sempat diperkosa para pelaku. Pembunuhan ini direncanakan mantan pacar korban, RRP, salah satu pelaku dalam kasus ini. Korban memasang menagih hutang dengan membuat status di story WA, ya, dan memasang foto pacar barunya tersangka. Disitulah pelaku RRP naik pitam atau gelap mata sehingga merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban. Ya, jadi memang ini pelaku berdalih membunuh mantan pacarnya
lantaran sakit hati karena ditagih utang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sebuah kapal nelayan tenggelam akibat menabrak batu karang di perairan Air Anyir, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya 3 nelayan terombang-ambing selama beberapa jam di tengah laut sebelum diselamatkan. Kami banyak narik, Pak. Bapak berenang, Pak. Yuk. Inilah detik tim Basarnas Pangkal Pinang menyelamatkan 3 nelayan yang terombang-ambing di perairan Air Anyir, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Satu persatu dari mereka berhasil diselamatkan. Peristiwa kecelakaan terjadi saat kapal sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan setelah beberapa hari melaut. Benturan keras menyebabkan lambung kapal pecah dan air mulai masuk membuat kapal perlahan tenggelam. Sambil menunggu bantuan, 3 nelayan bertahan di atas kapal yang hampir tenggelam selama berjam-jam. Betul, kapalnya sudah hampir tenggelam, kemudian POB 3 bertahan dengan di kapal yang hampir tenggelam, terus kemudian ada debris, ada tiang, mereka tergantung atau memanfaatkan alat apung yang ada di kapal. Nelayan diimbau agar selalu membawa jaket pelampung dan alat keselamatan lainnya agar dapat mengurangi kecelakaan saat sedang melakukan aktivitas melaut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat membangun kirmir di kota Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sebelumnya, 1 korban longsor ditemukan selamat setelah dievakuasi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat sedang membangun kirmir di kawasan Padasuka, kota Cimahi. Korban bernama Usep, 55 tahun, ditemukan meninggal dunia pada kedalaman 2 meter, dekat dari lokasi penemuan 1 korban selamat. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena akses menuju lokasi berada di gang sempit dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Longsor proyek bangunan diduga dipicu oleh kondisi tanah yang labil di sekitar lokasi proyek. Setengah 12-an baru bisa terevakuasi, di mana kita tahu ketahanan atau durasi fisik orang yang tertimpa sudah sangat melampaui batasnya. Jasad korban longsor dibawa ke rumah sakit Cibabat, sementara 1 korban selamat menjalani perawatan medis. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan uang ratusan juta rupiah dengan modus mengempeskan ban terjadi di Depok, Jawa Barat. Pelaku menabrak kendaraan lain saat dikejar warga dan ditemukan uang yang dibawa kabur. Dalam rekaman CCTV, korban pengempesan ban membawa mobilnya di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok di sebuah bengkel. Namun tiba-tiba salah satu pelaku keluar dari mobil korban yang sedang berbincang. 4 pelaku dikejar warga setelah korban berteriak. 1 pelaku tertangkap tak jauh dari bengkel. Seorang pelaku ditangkap warga dan diamuk setelah motornya menabrak kendaraan lain dan ditemukan uang ratusan juta rupiah. Para pelaku berharap korban tidak akan membawa mobilnya ke sebuah bengkel, tapi berhenti di tempat. Bawa ini itu yang bawa tas duitnya gitu kan, kabur, ketemu, dia bawa motor juga kan, akhirnya dia ada kecelakaan, nabrak apalah di situ, kata yang ibu-ibu sih keterangannya. Nah duitnya itu aut-autan tuh di pertigaan Curug Topik situ, aut-autan ketemu warga, ya dia akhirnya dipukulin juga masa warga setempat di situ, akhirnya konfirmasi ke sini. 2 pelaku ditangkap polisi, sementara 2 lainnya dalam pengejaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke berita misteri kematian diplomat muda. Sudah lebih dari 1 minggu sejak kejadian meninggalnya Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya. Keluarga menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi dari kepolisian terkait hasil otopsi dan perkembangan penyelidikan.
Suasana duka masih terasa di rumah almarhum diplomat muda Kemlu RI Arya Daru Pangayunan di Jalan Munggur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Hingga kini pihak keluarga Arya Daru belum menerima penjelasan resmi dari kepolisian tentang hasil penyelidikan dan hasil otopsi terkait penyebab meninggalnya almarhum pada 8 Juli lalu di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Kami mempercayai bahwa pihak yang berwajib bekerja dengan sebaik mungkin sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah ini mari sama-sama kita tunggu hasilnya seperti apa, karena hingga saat ini ya kita sama-sama tahu memang belum ada informasi resmi dari pihak yang berwajib. Nah kita sama-sama tunggu, kita sama-sama kawal bagaimana nanti informasi yang akan disampaikan oleh pihak yang berwajib. Selain itu, keluarga memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak Kementerian Luar Negeri RI yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada almarhum Arya Daru dan keluarganya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengojek online ditemukan tewas dalam kondisi tengkurap di got di Goa, Sulawesi Selatan. Dari pemeriksaan ditemukan luka di tangan korban. Caranya bisa dibantu. Warga dihebohkan dengan tewasnya seorang driver ojek online di dalam got saat hendak membawa makanan untuk pelanggannya di Jalan Gagak, Kelurahan Sungguh Minasa, Kecamatan Somba Obu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, sepeda motor korban terparkir di dekat jasad. Korban diketahui bernama Randi Pramana Putra, 22 tahun, warga Patalasang, Kabupaten Goa. Tim Inavis dan Dokpol Bayangkara Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa luka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di tangan korban. Keluarga korban yang tiba di lokasi pun histeris dan tak menyangka korban tewas saat akan mengantar paket makanan. Jasad driver ojek online ini pertama kali terlihat oleh sejumlah pelajar SMP yang melintas di Jalan Gagak dan melaporkan kepada ketua RT setempat. Hasil olah TKP sementara itu hanya luka goresan pada tangan sebelah kiri dan untuk luka yang lain tidak ada. Kalau dugaan sementara ini meninggal karena apa nih, Pak? Info awal bahwa korban ini ada riwayat penyakit epilepsi. Usai olah TKP, jasad driver ojek online ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan visum. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, polisi kembali menangkap satu tersangka sindikat penjualan bayi di Bandung yang berperan sebagai agen di Indonesia. Pelaku diamankan petugas gabungan dari Polda Jabar dan juga imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat baru tiba dari Singapura. Buronan sindikat penjualan bayi internasional Lee Siu Luan alias Lili ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat baru tiba dari Singapura. Diketahui sebelumnya, Lee Siu Luan alias Lili sempat masuk dalam daftar pencarian orang beserta dua tersangka lainnya yakni WT dan YY. Lee Siu Luan alias Lili adalah pelaku utama atau dalang dalam kasus penjualan 25 bayi ke Singapura yang diungkap oleh Polda Jawa Barat. Ini kita menerima penyerahan dari rekan-rekan kita imigrasi tersangka atas nama Lee Siu Luan. Ya, ini merupakan tersangka utama kita yang memang kita cari, merupakan tersangka utama sindikat penjualan bayi. Jadi yang bersangkutan baru pulang dari Singapura, kemudian disampaikan oleh rekan-rekan kita imigrasi. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jadi, Pak Kapit TPI yang sudah mengamankan salah satu tersangka kita. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengungkap kasus penjualan bayi internasional. Sindikat ini sudah beroperasi sejak 2023 lalu. Bayi-bayi tersebut dijual dengan harga bervariasi antara 10 juta rupiah hingga 18 juta rupiah.
Modus operandi sindikat ini dimulai dari mencari calon bayi. Setelah lahir, bayi tersebut dipindahkan ke Pontianak sebelum ke Singapura. Kini Polda Jabar terus berkoordinasi dengan Interpol terkait keberadaan 25 bayi yang sudah dijual dan berada di Singapura. Polisi juga akan menelusuri aliran dana dari sindikat penjualan puluhan bayi tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya jumlah tersangka. Dengan ditangkapnya Lee Siu Luan alias Lili, tersisa 2 DPO lagi yang masih berkeliaran, yakni Yuyun Yundangsi sebagai penerima bayi dan Wiwit sebagai perantara. Dari Tangerang, Banten, Asnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya hingga kini masih menunggu hasil laboratorium dan psikologi forensik terkait penemuan jenazah diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan dalam kondisi wajah terlilit lakban di Indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. AKBP Ronald Truli Sohu Muntal Simanjuntak, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya menyampaikan hasil dari laboratorium dan psikologi forensik memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu hingga nantinya dapat disampaikan kepada publik.